Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadlifa Yasmina Fajri dari kelas A4 PGSD 2022 dengan NIM 22060379. Di sini saya akan menyampaikan materi PKN kelas 2 SD fase A Kurikulum Merdeka bab 1 semester 1, yaitu Pancasila Dasar Negaraku. 5 simbol Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda terlihat gagah seperti burung elang Raja Wali. Di tubuh Garuda Pancasila terdapat perisai. Perisai disebut juga sebagai tameng yang digunakan sebagai pelindung dalam peperangan. Perisai terdapat di tengah-tengah tubuh Garuda Pancasila. Perisai tersebut memiliki ruang untuk 5 simbol Pancasila. Simbol yang pertama adalah cahaya bentuk bintang. Cahaya berbentuk bintang jumlahnya ada 1. Cahaya bentuk bintang ini berada di tengah-tengah perisai. Simbol yang kedua adalah rantai. Jumlah rantainya ada 1 rangkaian yang terdiri dari 17 mata rantai. Simbol rantai ini berada di pojok kanan bawah perisai. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin. Pohonnya berjumlah 1. Simbol ini berada di pojok kanan atas perisai. Simbol yang keempat adalah kepala banteng. Banteng adalah hewan. Kepala banteng jumlahnya 1. Simbol ini berada di pojok kiri atas perisai. Simbol yang kelima ada padi dan kapas. Padi dan kapas itu tumbuhan. Jumlah padi dan kapas tersebut masing-masing 1 tangkai. Simbol tersebut berada di pojok kiri bawah perisai. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan membahas arti dan makna simbol dari Pancasila. Ada 5 simbol dalam Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Dalam burung Garuda terdapat 5 simbol, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Kelima simbol tersebut masing-masing memiliki makna dan arti. Simbol yang pertama yaitu bintang. Sila pertama Pancasila menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila ini adalah sebuah bintang emas 5 sudut yang terletak di tengah perisai burung Garuda. Makna dari simbol tersebut adalah yang pertama, simbol tersebut melambangkan cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai masyarakat yang berguna. Yang kedua, bintang dengan 5 sudut melambangkan jumlah kepercayaan atau agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Warna hitam sebagai dasar warna alam dan memiliki makna bahwa Indonesia berada di bawah lindungan dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, warna hitam ini juga menggambarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala yang ada di Indonesia. Simbol Pancasila yang kedua adalah rantai. Lambang kedua Pancasila adalah rantai. Pada bagian kanan bawah perisai Garuda terdapat ambang rantai dengan 2 bentuk, yaitu lingkaran dan persegi, yang berwarna kuning keemasan dan memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, rantai dengan bentuk bulat melambangkan wanita. Sementara yang berbentuk persegi melambangkan laki-laki yang bekerja sama untuk Indonesia. Yang kedua, bentuk rantai yang tidak putus melambangkan ikatan antara sesama manusia yang tidak akan pernah terputus dan saling membantu satu sama lainnya. Yang ketiga, warna dasar merah melambangkan sikap keberanian dan kekuatan. Simbol Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin. Lambang pohon beringin dengan warna hijau pada daunnya dan warna coklat pada batangnya terletak di bagian kanan atas perisai Garuda dan memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai bangsa yang kokoh, tinggi, dan memiliki kekuatan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, akar pohon beringin melambangkan keanekaragaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia. Simbol Pancasila keempat adalah kepala banteng.
Lambang Pancasila di bagian kiri atas perisai Garuda adalah lambang kepala banteng berwarna hitam dengan warna dasar merah yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, kepala banteng melambangkan bahwa Indonesia yang suka bekerja sama, selalu bersama dalam kehidupan, dan menjunjung tinggi serta saling membantu. Yang kedua, bangsa Indonesia menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama secara mufakat. Yang ketiga, warna dasar merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang selalu mementingkan musyawarah dan mufakat. Simbol Pancasila yang kelima adalah padi dan kapas. Lambang padi dan kapas dengan warna dasar putih di bagian kiri bawah perisai Garuda memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, padi melambangkan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Kedua lambang ini bermakna kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk melangsungkan hidup. Lambang padi dan kapas juga bermakna kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia yang menjadi tujuan utama dalam membangun nasional. Selain itu, padi dan kapas juga bermakna bahwa tidak ada kesenjangan sosial pada rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas makna simbol gambar pada sila Pancasila. Yang pertama adalah bintang. Bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Yang kedua, gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Makna simbol kedua sila Pancasila adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena dengan orang lain. Selanjutnya, pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Yang keempat, kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng yang melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kelima, padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat pencapaian kemakmuran. Oke, selanjutnya kita membahas tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti. Kegiatan bersama akan membuat kegiatan menjadi menyenangkan dan pekerjaan atau tujuan kegiatan bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Kegiatan bersama tema yang dilakukan di sekolah salah satunya yaitu kerja bakti membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Setiap anak hendaknya melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan baik agar pekerjaan selesai sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman dipakai untuk belajar. Seorang anak juga memiliki tugas yang berbeda bila di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal penting dalam kehidupan bersama. Kita merupakan makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari, selalu membutuhkan orang lain. Kegiatan bersama orang lain dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Titik kegiatan bersama dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebagai contoh, jika di rumah ada kegiatan bersih-bersih rumah, maka semua warga rumah akan bekerja. Hal-hal penting dalam kegiatan bersih-bersih di rumah yaitu bekerja sama dan saling membantu. Hal-hal penting dalam kegiatan bersama dapat dikerjakan baik manakala sikap tanggung jawab muncul. Selanjutnya kita akan membahas menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku manusia kepada Tuhannya. Berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, dan tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama. Selanjutnya, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Di antaranya, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak semena-mena terhadap orang lain, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengembangkan sikap saling menghormati. Selanjutnya, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berkaitan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri. Adapun contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Selanjutnya, sila keempat berkaitan dengan perilaku manusia untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Di antaranya, mengutamakan dan menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan, ikut serta dalam pemilihan umum, presiden, dan kepala daerah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, sila kelima berkaitan dengan perilaku kita dan bersikap adil kepada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima adalah sebagai berikut. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial.